kita melakukan operasi ini didahului dengan adanya kasus yang menonjol. Jadi kasus menonjol terjadi di wilayah Magelang pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 20, di mana saat itu terjadi adanya ledakan malam hari pada saat masyarakat lagi tarawih yang mengibatkan satu korban meninggal dunia, yaitu pelaku sendiri, dan 11 rumah, rinciannya 5 rumah itu hancur, 6 itu sebagian. Kita dengan teman-teman Forkominda, TNI Polri untuk membantu pelaksanaan ini. Kemudian itu kasus menonjol terkait dengan petasan. Hasil operasi cipta kondisi terkait dengan petasan, kita telah mengamankan tersangka 90 orang dan dilakukan penahanan. Rinciannya adalah produsen kasusnya ini ya, 52 kasus dari 90 orang tersangka, 58 kasus dengan rincian produsen 15 kasus, distributor 5 kasus, dan penjual 88 kasus. Ulangi, 38 kasus. Jadi totalnya 58 kasus. Kemudian total barang bukti yang bisa kita amankan, serbu bahan petasan 450 kg atau 45 kg, serbu aluminium 2 kg, serbu belerang 25 kg, kemudian KNU 50 gram, potasium 35 kg, serbu brom silver 11 kg, petasan korek 347.800 buah, kemudian petasan renteng 7.000 buah, petasan segala ukuran ada 37.000 buah, selongsong petasan ada yang 629 buah, kemudian batangan 500 buah, yang lembaran 117 buah, dan uang tunai 2.400.000. Rekan-rekan sekalian, ini menjadi perhatian kita karena satu, mereka mempunyai modus untuk menjual bahan baku dan menjual petasan dengan bahan petasan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada yang menggunakan online dan motifnya adalah untuk ekonomi. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang Undang-Undang Darurat, di mana ancamannya 20 tahun maksimal. Dan ini adalah merupakan peringatan bagi kita semua bahwa petasan ini tolong betul-betul masyarakat kita untuk dieliminir. Kalau itu merupakan budaya, mari kita ubah budaya ini agar tidak mengancam, bahkan mengancam korban jiwa. Kemudian yang ketiga, upaya kita adalah memberikan penerangan kepada masyarakat terkait dengan bahaya petasan ini sehingga tidak timbul jatuh korban kembali. Itu adalah kegiatan KKID yang kita lakukan. Dengan harapan setelah adanya kegiatan ini, bulan suci Ramadan sampai Lebaran nanti tidak ada gangguan-gangguan ketertiban di masyarakat. Barangkali itu yang saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Industri atau pabriknya sendiri seperti apa, dan apakah akan ada peningkatan atau langsung disegel atau seperti apa, dan terima kasih. Langsung kita tindak. Jadi di situ kan menyebutkan produsen. Kalau dalam undang-undang bahan peledak itu kan barang siapa yang memasukkan dengan sengaja dari luar negeri, yang membawa, kemudian yang membuat, kemudian yang didapati, yang merubah, kemudian yang memproduksi,
itu semuanya kena. Termasuk produsen kan yang membuat itu kena. Makanya di Intel Polda Jawa Tengah saya suruh koordinasi dengan Pak Intelkam untuk membuat petunjuk terkait apakah ada alur-alur produsen terkait dengan handak di wilayah Jawa Tengah sehingga kita bisa petakan lebih dalam. Oke? Yang lain? Pak Eka persoalan atau perasan di Jawa Tengah itu kan seringkali karena ada gitu Pak, kebiasaan di momen-momen tertentu, salah satunya Ramadan gitu Pak, dan itu dilakukan orang-orang satu kampung gitu. Pendekatan apa sih Pak yang dilakukan supaya masyarakat itu bisa lebih aware gitu Pak, maksudnya bahwa ini berbahaya gitu. Terus yang kedua, soal peredaran online itu bagaimana Pak pengawasannya? Karena dijual bebas juga bahan-bahannya. Terima kasih. Jadi begini, jadi Polda Jawa Tengah tidak mungkin bisa berdiri sendiri karena ini merupakan suatu budaya lewat Babin Kamtibmas, kemudian dari lewat komunikasi sosial kita lakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh terkait budaya itu sendiri, bahwa bahan petasan merupakan bagian dari adat yang perlu kita lakukan penertiban sehingga tidak jatuh korban, dan tidak harus merayakan puasa lebaran dengan bahan peledak yang itu bisa membahayakan diri orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kita juga melakukan pengawasan lewat unit cyber kita terkait dengan bahan-bahan produk yang dijual di online di masyarakat, itu dilakukan pemantauan. Demikian Mas. Oke, cukup ya? Cukup. Rekan wartawan, saya hari ini juga akan merilis terkait kasus Banjarnegara. Jadi di Banjarnegara kasus menonjol telah ditemukan hasil pengembangan kasus hari ini tambah 2 jenazah. Jadi jumlahnya 12 jenazah. Awal mulanya rekan-rekan bahwa awal mulanya pengungkapan kasus ini adalah adanya laporan dari saudara Gledes. Saudara Gledes ini adalah anak daripada korban. Korban pertama itu saudara Parianto. Lapor bahwa ayahnya hilang. Kemudian lapor di Banjarnegara ditindaklanjuti oleh pemeriksaan jajaran Reskrim Banjarnegara bahwa benar saudara Tohari yang merupakan dukun ini mengakui bahwa saat itu dia membunuh saudara Parianto. Jadi di handphonenya saudara Parianto ini ditemukan WA sebelum dibunuh yang bunyinya, ini di rumahnya Pak Slamet Tohari. Kalau ada apa-apa hari Minggu ayah tidak kembali, tolong cari saya dengan aparat di rumahnya Pak Slamet Tohari. Inilah pintu masuk. Jadi pintu masuk gate untuk membongkar kasus daripada pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Tohari. Kemudian hari Seninnya saudara Tohari kita lakukan interogasi mengakui telah membunuh 5 orang yang TKP-nya sama, yaitu di Jalan Setapak, Dusun Bulung, Banjarnegara. 5. Jadi dia ngaku 5. Setelah kita bongkar di situ kita temukan 9 mayat. 9 mayat. Ngaku 5 dibongkar 9. Dan terakhir kemarin malam kita bongkar lagi ada 2. Jadi semuanya ada 12 mayat yang telah kita bongkar. Kita telah membentuk tim DPI yang dipimpin oleh Kabidokes, di mana hasil pengkarangan DPI yang kita lakukan 1 mayat atas nama Prianto sudah bisa kita identifikasi, 9 mayat belum teridentifikasi, kemudian 9, ulangi, dari 9 itu 6 laki-laki dan 3 perempuan yang rata-rata umur 40 dan 50.
dan 3 perempuan umur 25 dan 35. Di masing-masing liang, di masing-masing liang didapati botol aqua. Kemudian hasil pengungkapan secara medis bahwa mereka adalah mati lemas, tidak ada unsur kekerasan, ya, tidak ada unsur kekerasan. Kemudian DVI kita juga sudah mengidentifikasi terkait dengan pengakuan korban, dan hasil analisa kita bahwa satu warga, ini rinciannya ya, satu warga Gunung Kidul laki-laki dikubur di liang nomor 2. 2 warga Tasikmalaya laki-laki perempuan dikubur di liang nomor 3, 1 liang 2 mayat. Kemudian 2 warga Jakarta laki perempuan dikubur di liang yang sama di liang nomor 4. Kemudian 2 warga Palembang atas nama saudara Mulyadi dikubur liang yang sama di liang nomor 5. Kemudian yang terakhir 2 warga Jogja laki dan perempuan dikubur di liang yang sama di liang nomor 8. Jadi rinciannya 2 jenazah dikubur di 5 liang. Jadi 5 kuburan itu 2, terus sisanya 1. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mohon kiranya masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada masyarakat dari Gunung Kidul, dari Tasikmalaya dan Jakarta yang merasa keluarganya hilang atau belum ditemukan atau belum pulang, segera menghubungi kita, khususnya di Polres Banjarnegara, untuk kita lakukan data antemortem. Jadi data sebelum meninggal, kita lakukan pengecekan kepada keluarganya dan sebagainya, bahwa benar bahwa jenazah itu adalah keluarganya dia, sehingga kita bisa tuntas. Barangkali itu yang saya sampaikan dengan sekalian perkembangan terakhir dari penanganan yang kita lakukan terkait dengan kasus Banjarnegara. Ada pertanyaan? Izin Pak, saya Rahmat dari Liga 1. Tanya yang pertama soal kemungkinan ada lain karena banyaknya korban, apakah ada kemudian orang-orang yang membantu, karena sejauh ini kan baru 2 orang hari ini selamat dan juga 1 lagi keluarga pemandu. Apakah ada pelaku lain? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada TKP lain? Mengingat kalau kita dengar katanya bahwa pelaku ini jarang berada di rumah. Apakah kemudian ada TKP lain selain TKP yang berada dekat dengan rumah pelaku atau Mbak Slamet? Yang ketiga soal ini Pak Kapolda, apakah semua korban ini dibunuhnya sama dengan menggunakan racun? Itu aja. Terima kasih. Jadi untuk pelaku yang lain masih dalam pengembangan ya. Kemudian untuk motif pembunuhan yang jelas di masing-masing liang itu didapatkan botol aqua. Kemudian mati lemas, dan sekarang lagi kita laporkan kandungan racun dari tubuh mayat. Dan nanti kalau hasilnya dari lapor sudah ada, baru kita sampaikan benar bahwa mereka diracun. Tetapi pengakuan nih dari tersangka saudara-saudara Tohari Slamet ini mengatakan bahwa dia dikasih minuman dengan potasium. Potas atau apa itu namanya. Nah, itu pengakuan sementara dari saudara Tohari. Dan ini kita buktikan nanti pada saat lapor sudah memeriksa kandungan racun di masing-masing mayat. Untuk sementara 1 TKP, jadi di kebunnya Tohari, jarak dari Polres itu 1 jam, jauh sekali. Oke. Dengar dari modus ini kan modus penggandaan uang, penipuan. Masing-masing korban itu ada nggak Pak nilai rata-rata dia minimal harus menggandakan uang itu berapa puluh juta? Kalau yang akhir yang PO ini kan katanya dari 70 juta jadi 5 miliar. Kalau yang sebelumnya pelaku ini mengaku apa? Ya mereka dijanjikan, namanya janji ya. Ada yang digandakan 50 juta dari 6M. Bahkan
lucu itu. Padahal dia tipu-tipu itu jujur. Ditipu-tipu. Begitu ditagih dia gelap mata dengan pakai modus operandi yang semacam ini. Jadi sudah ditagih kepepet, dia diundang, diajak ke rumahnya, kemudian dikasih minuman dengan janji apabila Anda kuat nanti uangnya akan kita gandakan. Padahal begitu diminum dia sudah lemah, dipukul. Begitu. Oke. Dan terkait dengan para korban tadi ini, ada yang pasangan suami istri dan itu yang pertama, yang kedua juga jenis racunnya ini racun apa itu, dan terima kasih. Untuk jenis racun nanti tunggu dari lapor ya. Kemudian untuk pasangan suami istri sampai sekarang baru identifikasi laki perempuan. Dari DVA baru bisa identifikasi terkait dengan umur. Jadi umurnya rata-rata 40 sampai 50, bahkan 25 sampai 40. Ini rata-rata umurnya mereka. Pertanyaan. Tadi kan disebutkan ada juga alamatnya gitu ya, orang Jakarta dan segala macam. Itu informasi dari mana? Karena kan data 9 itu kan belum teridentifikasi gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, apakah masyarakat yang akan melaporkan data anti mortem dari keluarga yang mungkin hilang gitu ya Pak ya, itu bisa di Polda Jateng atau di wilayah yang disebutkan tadi atau di Palembang segala macam. Jadi pengakuan daripada tersangka itu sudah mengaku bahwa 1 Gunung Kidul, 2 Tasikmalaya, 3 Jakarta, 2 warga Palembang, bahkan disebutkan nama-namanya. Dan ini sudah saya share ke masing-masing, termasuk penyidik kita bergerak ke sana. Jadi bergerak misalnya saudara Mulyadi alamat Palembang, ingat dengan pacarnya dia, dengan pacarnya dikubur di yang sama. Ini anggota kita koordinasi dengan Polda atau Polres Jajaran, manakala dia itu segera untuk kita hubungi di sini. Terkait dengan data termaten sebelum meninggal bisa melaporkan di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, tidak usah di Banjarnegara. Kita nanti akan direct langsung ke sana. Oke? Cukup, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.